Tes. Suara saya terakses, teman-teman sekalian? Terakses, Pak. Baik, terima kasih. Kita buka kegiatan kuliah kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah statistika. Mudah-mudahan semuanya kondisinya sehat walafiat sehingga bisa menunaikan semua tugas-tugas kita dengan baik dan juga maksimal. Amin. Allahumma amin. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, pada hari ini kita perkuliahan dengan mode daring ya, karena nanti saya ada seminar hasil jam 8:30, sehingga untuk memudahkan ini kita gunakan Google Meet. Karena Zoom-nya itu nanti dipakai untuk seminar hasil. Baik, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, untuk token presensi, saya ketik di sini ya. 9 NQR. Ya, silakan diisi 9 NQR. Nah, untuk presentasi tugas yang kelompok sebelumnya, ya, yang topik peluang kontinu itu nanti presentasinya pekan depan saja, ya. Kemudian yang kelompok setelahnya ini belum presentasi karena untuk topik yang kemarin uji hipotesis kan karena sangat simpel, karena kita masih ada beberapa materi yang belum dipelajari, maka kelompok presentasi berikutnya ditugaskan pada materi mungkin materi hari ini ya, gitu. Baik, saya share screen dulu untuk materinya. Ya, sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Di layar sudah tampak belum? Sudah, Bapak. Kalau saya geser, sudah ikut bergeser? Iya, sudah, Bapak. Baik. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari yaitu uji hipotesis. Ya. Sebenarnya ini kelanjutan dengan materi yang kemarin ya, terkait dengan estimasi parameter. Kita menggunakan data sampel untuk menyimpulkan. Kalau kemarin kan data sampel kita gunakan untuk menyimpulkan parameter dari populasi. Kalau yang sini, data sampel ini kita gunakan untuk menyimpulkan apakah ada perbedaan atau tidak. Ya. Nah, sebagai pendahuluan di dalam uji statistik, ya, maka kita mengenalkan dua jenis hipotesis. Ya. Jadi kita kenali dulu apa itu hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik itu adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Ya. Apakah benar rata-rata kedua kelas ini, kelas A dan kelas B itu sama atau beda? Nah, ini contohnya. Nah, kemudian rumusan hipotesis itu nanti dinyatakan dalam dua jenis. Pertama adalah H0, ya, HO. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, bisa H1, bisa HA. Gitu. Nah, hipotesis nol itu apa? Ya, kalau di sini paling gampang adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya.
ya. Sama halnya dalam metode ilmiah kita dikenalkan dengan istilah hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah jawaban sementara, ya. Yang butuh apa? Belum tentu benar, belum tentu salah, ya. Maka dibutuhkan sebuah pengujian, gitu. Dari data, kalau dalam statistik ya dari data. Kalau dalam scientific approach ya dengan eksperimen, gitu. Nah, kemudian sedangkan hipotesis yang alternatif itu adalah hipotesis yang akan diterima jika hipotesis nolnya ditolak. Gitu. Jadi kalau hipotesis nolnya mengatakan tidak ada perbedaan, ya, maka alternatifnya terdapat perbedaan. Gitu. Contohnya ini teman-teman ya, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata kelas A dengan kelas B. Dalam bahasa statistik disimbolkan dengan mu A sama dengan mu B, ya. Karena asumsinya adalah populasi, ya. Atau mungkin kalau sudah spesifik pada sampel ya nggak apa-apa, X bar A sama dengan X bar B, tapi di sini umumnya menggunakan simbol populasi. Yang H alternatifnya atau H1-nya, ya, dia pasti berkebalikan dengan H0. Kalau di sini tidak terdapat perbedaan, maka yang sini terdapat perbedaan. Itu. Sehingga simbolnya di sini tidak sama dengan. Gitu. Nah, kemudian dalam prakteknya, ya, bentuk pengujian hipotesis itu ada dua. Uji dua sisi, two tails. Ya, ada uji satu sisi, one tail. Ya, kemarin sudah kita singgung ya di bagian sebelumnya peluang kontinu, ya, peluang distribusi normal. Kalau pengujian itu bisa dua sisi, bisa satu sisi, gitu. Nah, jika rumusan hipotesis alternatifnya itu terdapat tanda tidak sama dengan, perhatikan ini ya, contoh ya. Jadi mu-nya ini tidak sama dengan 415, misalkan yang mu ini adalah 415, maka secara pernyataan ini rata-rata skor TOEFL kelas A adalah 415. Mu A sama dengan 415. Yang alternatifnya ya, itu adalah rata-rata skor kelas A itu tidak sama dengan 415 itu. Ini cuma bahasa, nanti kalau mau dikembangkan lagi ya silahkan ya. Ini bahasa-bahasa cuma contoh. Misalkan mau menguji rata-rata post-test atau ulangan harian dalam penelitian ya. Nanti bisa juga nilai rata-ratanya adalah 78 dan seterusnya. Ini cuma contoh. Nah, kalau yang kita kenal dengan uji dua sisi, nah maka karena di sini dipersyaratkan distribusi datanya itu adalah data normal. Kalau data normal maka dia mempunyai simetris dengan nilai rata-rata di tengah, ya. Kemudian kalau kita rubah, ya, kalau nilai ulangan harian kan dari nilai 0 sama dengan 10 atau mungkin 0 sama dengan 100, ya. Rata-ratanya berapa? Padahal tabelnya itu kan cuma min 3 sampai positif 3 atau min 4 sampai positif 4. Ya. Z, tabel Z. Tabel T juga sama. Maka data-data yang belum, ya dapat data-data yang masih mentah itu kita konversi. Ya. Kita transformasikan pada distribusi Z. Z sama dengan X rata-rata. Nilai X kurangi rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya, ya. Sehingga nanti rata-ratanya di 0, kemudian di sini ada mungkin min 3, ini positif 3, ya. Nah, yang kita pakai adalah tabel Z. Mohon maaf, Bapak. Iya, Share gimana? screen-nya hilang, Pak. Oh, hilang. Ya, ulangi lagi, mungkin harus manual ya. Ya, nanti kalau ada apa-apa saya dikasih tahu ya. Nah, kelihatan ya? Oke, mungkin Terlihat, Pak. Oke, mungkin Terima nggak kasih, usah Pak. di full screen ya.
Oke, kita kembali ke sini teman-teman ya, kan ini yang pokok. Jadi di dalam uji statistik itu ada istilah uji dua sisi, uji satu sisi ya. Yang sini kita kenalkan dulu yang uji dua sisi. Uji dua sisi itu berarti alfanya dibagi dua. Setengah alfa ujung kanan, setengah alfa ujung kiri. Nah, di daerah sini, kalau nilai Z-nya itu berada di daerah yang tengah ini, yang tidak diarsir, maka ini adalah wilayah penerimaan H0. Gitu. Jadi H0 kritisnya itu min Z, min Z alfa per 2, ini juga Z alfa per 2. Ya. Nilai Z-nya berapa? Ya, cek di tabel. Itu 0,05 bagi 2 ya 0,025, sisi kanan itu kritisnya berapa, yang kiri berapa kritisnya. Kalau dihitung datanya kok berada di daerah lebih kecil dari alfa per 2 ya, maka H0-nya ditolak, maka H alternatifnya diterima gitu. Nah ini sudah kita bahas pada meeting-meeting sebelumnya ya. Intinya alfanya bagi 2, kenapa uji dua sisi? Nah, itu. Nah, sekarang kalau uji satu sisi, ya maka H alternatifnya bukan tidak sama dengan, tetapi, nah di sini, H alternatifnya lebih dari rata-rata atau H alternatifnya kurang dari rata-rata. Maka menjadi satu sisi, sebelah sisi kanan atau sebelah sisi kiri. Gitu. Jadi kalau ini rata-ratanya lebih besar, ya, ini kan, maka yang dipakai adalah sisi, nah di sini kan. Jadi ini kalau H alternatifnya lebih besar 415, maka ini ya. Ini daerah yang diterima, ini daerah penolakan, daerah HA-nya ya. Kalau kurang dari 415 maka sebelah kiri. Teman-teman akan membandingkan antara Z hitung itu ya, teman-teman akan ngitung Z hitungnya, kemudian dibandingkan dengan Z tabel. Itu. Nah, tidak usah bingung teman-teman karena saya sudah memberikan tabel-tabel nilai-nilai tabel yang khusus yang sering dipakai. Jadi kalau kita menggunakan alfa 5% dengan dua sisi ya, 25% bagi 2, sisi kanan 0,025, sisi kiri 0,025 ya, maka kritisnya ini 1,96, yang kiri negatif 1,96 ya. Maka kita mencari peluangnya, peluang FDB ya, itu 0,025 kan. Sudah kita pelajari pada meeting-meeting sebelumnya. Nah, di sini kita berikan juga teman-teman ya. Jadi kita kalau menggunakan alfanya 0,1, 0,05, 0,01, 0,005 ya. Kalau ini kan kita berikan contoh ya, untuk yang alfanya adalah 5% ya, ini kan 5% itu ya 0,05 ya. Dengan daerah kritis untuk yang totalnya 1,96 ya, sehingga ini kan plus minus gitu. Nanti silakan dikembangkan. Kalau mau alfanya, memang rata-rata alfa itu dalam riset itu ya 1%, 0,5%, 5% atau 10% ya. Nah, di sini ini ya biasanya yang kita gunakan ya. Nanti bisa memilih ya. Ini kan critical value untuk Z ya, one tail test. Kalau uji satu sisi 1%, 2%, ini 10%, 5%, maka kita kalau Z-nya adalah untuk dua sisi, kita pakai yang bawah ya. Ini kan two tail test ya, plus minus 1,96 ya. Nah, kemudian permasalahannya adalah hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif itu kadang yang salah ini ya. Pertama, jenis kesalahan dalam mengambil kesimpulan akhir dari pengujian hipotesis. Yang pertama adalah error jenis pertama ya, yaitu penolakan hipotesis nol padahal hipotesisnya itu benar ya. Jadi kesalahannya itu pada orangnya ya, mungkin salah ngitung atau salah dalam membaca
kesimpulan, ya. Jadi harusnya tuh H0-nya itu ya diterima, tapi malah ditolak. Nah, kemudian yang kedua, penerimaan H0 padahal itu salah. Nah, intinya adalah salah membaca kesimpulan, kesalahannya di situ. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Sangat mudah. Ya, pertama, dalam mengujian hipotesis itu kita tuliskan hipotesis H0, H1, kemudian alfanya berapa, biasanya 5%, ya. Pilih uji statistik yang sesuai, mungkin Z, mungkin uji Z, uji T, ya. Kemudian kriteria keputusan, ya, apakah kapan H0 diterima, kapan H0 ditolak, ya. Hitung nilai statistiknya, kemudian disimpulkan. Ini langkah-langkah secara general, ya. Nah, kita berikan contoh, ya, misalkan ini, tapi belumnya nih kita simpulkan dulu, teman-teman ya. Jadi hipotesisnya itu untuk yang dari yang tadi itu ada 3 jenis. Yang pertama tidak sama dengan, yang kedua lebih besar, ya, yang ketiga kurang, ya. Nah, jika sigma dari populasi diketahui rumusnya ini, tabel Z, X rata-rata kurangi rata-rata populasi dibagi sigma bagi akar N. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, maka kita ngujinya dengan tabel T, ya. T sama dengan X rata-rata dari sampel yang kita ambil kurangi rata-rata populasi dibagi S bagi akar N, gitu. Nah, paling gampang ini, teman-teman. Ini kan tidak sama dengan, ya. Maka H0 ditolak jika berada di sisi kanan atau kiri, ujung-ujung. Ini kan, H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa per 2. Z lebih besar Z alfa per 2. Ya, simbolnya tidak sama dengan. Ya, jadi paling gampang ini. Ya. Nah, untuk uji dua sisi itu ditolak ketika nilai Z hitungnya berada di ujung kanan, ujung kiri. Lebih besar dari kritis ini atau kurang dari kritis. Kalau menggunakan satu sisi, kita lihat HA-nya apakah lebih besar atau kurang. Kalau lebih besar, maka H0-nya itu akan ditolak ketika lebih besar daripada Z alfa ini. Ya. Kalau yang sebelah kiri, ya mungkin HA-nya kurang dari alfa, kurang dari ini, maka hitungannya kalau Z-nya kurang lebih kecil daripada ini, ya Z kritis sebelah kiri, maka H0-nya ditolak. Itu paling simpel dalam pengujian hipotesis kriterianya ini, ya. Baik Z maupun T juga sama, ya. Cuma kalau Z itu kan tidak ada freedom, ya, derajat freedomnya. Tapi kalau yang tabel T itu menggunakan selain alfa juga menggunakan degree of freedom, yaitu N-1. Nah, ini tadi, ya. Nah, sekarang yang pertama adalah one sample t-test. Ya, kita akan menguji satu kelompok. Ya. Nah, syarat utamanya apa? Jelas, dia adalah berasal dari populasi atau sampelnya harus memenuhi distribusi normal. Ya, jadi populasi diambillah secara acak menjadi sampel. Sampel diuji datanya sehingga bisa kita simpulkan untuk populasi. Itu. Nah, hipotesisnya tadi sama, dua arah, dua sisi, satu arah sisi kanan atau sisi kiri. Ya, statistiknya Z hitung X rata-rata min rata populasi dibagi sigma akar N, atau T hitung pakai T, ya, ini X rata-rata X bar min mu 0 dibagi S akar N. Nah, ini sebenarnya pengembangan tadi. Teman-teman boleh menggunakan Z hitung dibandingkan dengan Z tabel, atau menggunakan T hitung dibandingkan dengan T tabel. Gitu. Jadi tidak usah bingung, ya. Kesimpulan itu contohnya ini. Sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian rata-rata usia mereka adalah 71,8 tahun. Paham ya? Jadi di sini sampelnya berjumlah 100. 100 itu mempunyai rata-rata usia meninggalnya adalah 71,8. Andaikan simpangan bakunya 8,9, lakukan pengujian hipotesis
untuk mengetahui apakah rata-rata mereka itu atau mereka ini lebih dari 70 tahun. Ya, gunakan alfa 5%. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan menuliskan ya H0-nya sama H1. Langkah-langkah yang tadi saya sebutkan ini teman-teman kerjakan. Yang ini ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih 7. Nah, itu akan kita lakukan ya. H0-nya adalah 70 karena di sini kan sampelnya menguji 70 ya. 70 ya, untuk mengetahui apakah rata-rata mereka itu lebih dari 70. H0-nya rata-rata sama dengan 70, H alternatifnya lebih besar, maka mu-nya tandanya lebih besar 70. Alfanya 5%, darah kritisnya perhatikan ya, darah kritisnya untuk Z ya. Ini kan menggunakan 5%. Kita cek tadi Z 5% itu berapa? Nah, ini kan tabel Z 5%, di sini kan 5%. Kalau menggunakan satu sisi, maka kritisnya plus minus 1,645. Kalau lebih besar, maka positif 1,645. Itu sisi kanan ya. Nah, ini kan 1,645 lebih besar daerah kritisnya. Ini ya. Ini daerah penanaman H0, ini daerah ditolak. Rumus Z-nya apa? Z-nya sudah kita singgung ya. X rata-rata dari sampel min mu 0 dibagi sigma akar N. Rata-rata dari sampel 100 itu adalah 71,8. Simpangannya 8,9. Masukkan saja di sini. 71,8 min 70 bagi 8,9 dibagi akar N. Ya. Akar 100 ketemunya adalah 2,02. Ya. Nah, kita bandingkan 2,02 dengan 1,45, ternyata ini lebih besar. Berada di sebelah kanan lagi dari daerah kritis ini, ya kan? Sehingga kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Itu. H0 ditolak, disimpulkan berarti apa? H alternatifnya diterima, rata-ratanya adalah lebih besar dari 70. Ya. Artinya ya, kalau tadi menyimpulkan 71,8 ya betul. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Mohon konfirmasinya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Paham ya ini ya, bisa diikuti ya. Oke, kalau tidak ada maka lanjut. Ya. Nah, ini pengembangan lagi. Jadi ini paling simpel ini ya, kalau kita ingin menghitung ya, nilai P yang sesuai dengan Z hitung itu kan 2,02 ya. Ini kan daerah di hasilnya sini 2,02. Kemudian kita akan membandingkan dengan tabel ya. Jadi Z 2,02 itu ternyata alfanya dari sebelah sini itu adalah 0,0217 ya. Padahal alfanya harusnya 0,05 batas kritisnya. Nah, di sini. Jadi teman-teman menggunakan nilai Z saja sampai sini ya, Z hitung dengan Z kritis udah oke. Tapi kalau kita ingin mengembangkan lagi, oh ternyata Z hitung itu 2,02 itu kita lihat peluangnya itu adalah 0,0217 ya. Kalau kita menggunakan FDB kan sini sampai sini kan ketemunya berapa? Kalau kita melihat dari atas berarti 1 kurangi sekian sampai sini ya. Ketemunya adalah 0,0117 ya, 0,0217 padahal alfanya 5%. Ya, 0,05 kan, sehingga lebih kecil. Nah, gitu. Sekarang kasus yang kedua, ya. Suatu perusahaan membuat tali pancing sintetik yang baru rata-rata dapat menahan beban 8 kg, simpangan bakunya 0,5 kg. Ya, perusahaan ya. Dia membuat tali rata-ratanya 8 kg, simpangan bakunya 0,5. Nah, kemudian kita ingin menguji hipotesis ya, yaitu rata-rata 8 ditandingkan dengan rata-rata bukan 8. Ya, berarti H0-nya mu-nya 8,
alternatifnya bukan 8. Bila 50 sama tali, berarti N-nya 50, ya. Rata-ratanya adalah 7,8. Nah, ini berarti X bar-nya adalah 7,8. Ya. Rata-rata populasinya adalah 8. Dibagi dengan sigma akar N. Alfanya adalah 0,01 ya, berarti 1% itu kan. Nah, di sini kita akan tuliskan langkah-langkah yang sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari tadi. H0-nya adalah 8, H alternatifnya bukan 8. Alfanya 1% atau 0,01. Kalau di sini tandanya tidak sama dengan, maka teman-teman gunakan dua sisi. Ya, pokoknya Z-nya nanti ada dua kemungkinan. Sebelah sisi kanan atau sebelah sisi kiri. Daerah kritisnya berapa? Ya, daerah kritisnya ini kan alfanya 0,01 ya. Dan nanti kita gunakan tabel yang tadi ya 0,01 ya, ini kan 0,01 untuk belah sisi, yang sini kan 2,58 ya, 2,58 plus minus. Nah, ini kan 2,58, ini hasilnya 2,575 ya, tadi dibulatkan. Nah, kita hitung Z rumusnya tadi ini X bar min mu bagi sigma akar dibagi sigma bagi akar N. Rata-rata dari sampelnya yang tadi 50 itu 7,8, simpangan 0,5, N-nya 50. Masukkan. Ternyata nilainya adalah min 2,83. Kan 7,8 kurang 8 kan negatif kan? Nah, maka hasilnya negatif. Negatif 2,83. Kritisnya sebelah kiri negatif 2,5. Maka ini semakin ke kiri. Ya, berada di daerah akhir, artinya apa? H0-nya ditolak. Kenapa? Dia berada di daerah kritis. Ya, alternatifnya diterima. Foto saya tolak H0, sehingga rata-rata daya tahan ya itu bukan 8 kilo. Kita nggak tahu. Pokoknya bukan 8 kilo. Ya, mungkin di sini 7,8 bisa jadi ya. Itu. Oke. Dua contoh ini bisa memberi gambaran ya. Sangat mudah sekali ya. Tuh. Nah, kalau kita kembangkan lagi ke tadi. Ya. Dari Z ketemu peluang. Dari peluang ketemu Z. Nah, intinya itu. Nah, negatif 2,83 itu peluangnya FDP dari sini sampai sini itu adalah 0,0023. Alfanya 0,01 ya. 0,01 kan 0,01 ya. Masih ke kiri kurang ya. Artinya apa? Memang dia berada di daerah kritis atau H0-nya ditolak. Itu. Nah, nanti ini juga sama contohnya kalau sampelnya mungkin ya, sampelnya tidak menyebutkan simpangan untuk populasi, maka diuji dengan T. Nah, ini kita singgung dulu. Batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas CO pada kendaraan bermotor itu maksimal 50 ppm, yaitu part per million. Nah, sebuah perusahaan baru yang sedang mengajukan izin pemasaran mobil itu diperiksa oleh petugas pemerintah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak diberikan izin atau tidak. Jadi semua kendaraan baru itu cek emisi, apakah dia ramah lingkungan atau tidak. Diambillah dari perusahaan itu 20 mobil. Ya, ini sampelnya kecil, masih ingat ya. Jadi kalau sampelnya kurang dari 30 itu kebanyakan ujinya uji T, bukan Z. Ya, sebanyak 20 mobil diambil ya. Nah, kemudian dari data itu rata-ratanya 55. Ya, maksimal 50, ternyata 20 mobil itu rata-ratanya 55. Ragamnya 4,2, ingat ragam atau variasi ya. Maka ini kan S kuadrat, maka dibutuhkan nanti diakar lagi ya untuk mendapatkan simpangan. Dengan alfa 5%. Apakah mobil-mobil yang diproduksi oleh perusahaan itu layak masuk layak atau tidak dengan data 20 mobil. Nah, kita akan tuliskan hipotesisnya ya, harapan pemerintah adalah kurang sama dengan 50. Yang alternatifnya ini adalah kita mengujinya lebih besar ya, kan bisa kelihatan kan. Ya, ini kan 55 padahal ini batasnya 50 ya, lebih besar dari 50. Alfanya di sini misalkan 5%, tuliskan 5%. Jelas sekali kita menggunakan T.
ya. Kecuali kalau data yang diambil itu tidak cuma 20, mungkin 40. Nah, pakai Z gitu. Maka di sini teman-teman gunakan T hitung, ya. Tabel T untuk 5% dan DB-nya berapa? DB kan N-1, 19, ya. Maka di sini 1,729. Nanti cek kembali tabelnya. Itu kan. T hitung rumusnya ini tinggal dimasukkan aja. 55 kurang 50 dibagi dengan 4,2, ya. Ini apa namanya? Simpangan bakunya ya. Ini simpangan bakunya tadi berapa nih? 4,2 ini simpangan ya. Simpangan bukan ragam nih. Apa namanya? Karena S ya. Ini harusnya ada akarnya. Dibagi dengan akar 20, ketemunya adalah 10,91. Ya. Ternyata apa namanya? Lebih kecil. Ya, ini lebih kecil kan 1,72. Ini 10,91 ya. Jadi ini lebih besar ya. Kertas ini lebih kecil daripada yang kita hitung ya. Sehingga bisa disimpulkan ya, tolak H0 ya, karena dia berada di area kritis. Ini kan batas kritisnya 1,7, tapi di sini lagi hitungnya 10,91 ya, semakin kanan ya. Sehingga tolak H0 ya. Artinya emisi gas CO2 ECO kendaraan bermotor yang akan dipasarkan itu melebihi batas gitu. Nah, nanti silakan untuk dicoba sendiri apa namanya, kembangkan, hitung sekian berapa peluangnya, nanti bandingkan sama peluang tabelnya yang 0,05 gitu. Ini untuk yang satu jenis ya, one sample test. Nah, sekarang untuk yang materi lanjutan ini adalah kasus 2 sampel. Yang kita kenal dengan independen sampel dites. Populasi 1, populasi 2 kita ambil ya, dapat sampel kelas pertama, sampel kelas 2. Jumlah apa namanya, jumlahnya sampelnya N, ini sampelnya M. Kita ingin membandingkan apakah kedua populasi ini mempunyai rata-rata yang sama atau beda gitu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya ini ya, sama halnya kita akan menghitung nilai Z. Hitung sama Z tabel. Ya. Dalam pengujian ada 2 jenis, 2 sisi atau 1 sisi. Itu. Yang 2 jenis berarti tandanya tidak sama dengan ya. Kalau yang 2 sisi nanti simbolnya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ya, ini biasanya DO-nya itu nilainya 0 misalkan ya, gitu. Sehingga kalau di sini 0 kan H0-nya adalah -1 sama dengan -2. -1 tidak sama dengan -2. Itu. Kalau sini -1 lebih besar -2 dan seterusnya. Itu. Nah, asumsinya ini sigma kalau populasi 1 dan 2 diketahui, maka rumusnya ini Z ya. Rata-rata populasi pertama kurangi rata-rata populasi 2, ini biasanya 0 dibagi dengan akar apa, sigma kuadrat atau variansi bagi N plus variansi kelompok 2 bagi M. Tuh. Kalau asumsinya yang mu apa, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui dan diasumsikan sama, maka rumusnya menggunakan T. Ya, uji T. Rumusnya menjadi ini ya. Ini adalah apa namanya, S simpangan kuadrat ya, simpangan kuadrat atau variansi dari populasi, karena di sini kan -1, -2 tidak diketahui tapi diasumsikan sama ya. Dengan SP ini gabungan sebenarnya, SP kuadrat adalah N-1 S1 kuadrat plus M-1 S2 kuadrat dibagi N plus M-2 itu. Kalau pakai T maka ya kita membandingkannya dengan tabel T. Nah, kalau -1, -2 tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, rumusnya seperti ini. Ya, ini sebenarnya pengembangan ya. Kalau ini kan apa namanya, sama ya, maka bisa dikeluarkan. Kalau enggak sama ini masuk semua. Jadi S1 kuadrat plus S2 kuadrat. Ini ya, jadi S1 kuadrat bagi N plus S2 kuadrat bagi M. Dengan derajat kebebasan ini S1 kuadrat dibagi N, jadi variansi kelompok pertama bagi N plus variansi kelompok 2 bagi M, ini kita kuadratkan.
dibagi ini variasi 1 bagi N kuadrat bagi N-1 plus variasi kelompok 2 bagi M dibagi M-1. Ya. Nanti ngitungnya pakai Excel. Ya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian di dalam daerah kritisnya, karena menggunakan Z dan juga T, ya, teman-teman akan menyesuaikan saja. Tuh. Nah, contoh, jadi intinya menghitung Z, ya Z sama T. Nah, di sini kita berikan contoh 2 perusahaan kertas karton saling mengklaim bahwa produknya lebih baik. Ya. Nah, untuk mengetahui produk mana yang sebenarnya, maka dilakukan pengujian masing-masing 10 ya, lembar. Diberikan beban, ya, tanpa merusak karton datanya seperti ini. Intinya perusahaan A datanya ini, ya, perusahaan B datanya ini. Pertama, hitunglah rata-rata atau rataan dan ragam, ya, dari kedua data perusahaan tersebut. Ujilah karton produksi mana lebih kuat. Asumsi ragam kedua populasi itu berbeda, ya. Ragam asumsinya berbeda, ya. Pakai ini kan yang bawah. Gunakan hafal 10%. Nah, langkah pertama yang diminta ini adalah hitung rata-rata dan juga variansi, ya. Jadi rata-ratanya cukup, ya, jumlah data bagi ada 10, ya, ketemunya sekian yang kelompok pertama yaitu perusahaan A, kelompok B ini ketemunya sekian, ini sangat simpel. Kemudian variansinya ini sampel, ya, ini rumus yang dulu sudah kita pelajari. Variansi adalah N sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan dibagi N-1, ya. Dimasukkan, ketemunya variansinya, ketemunya ini, kelompok kedua, ketemunya ini. Gitu. Nah, kemudian langkah hipotesisnya ini sama dengan yang sebelumnya. Langkahnya pertama tulis H0, ya. Rata-rata sama, rata-rata tidak sama, ya, dari bahasa yang di soal ini kan. Nah, kemudian uji statistik. Karena ya datanya adalah cuma 10, kecil, maka pasti menggunakan uji T. Itu. Tapi kemudian apalagi ragam tidak diketahui atau diasumsikan tidak sama, ya. Maka rumusnya menggunakan yang bawah ini, ya. Ragam yang bawah. Ini. Nah, jadi T ini kan. Nah, kita masukkan ini kan. Jadi rata-rata kelompok kedua, ini rata-rata kelompok pertama, ya, yang ini di 0, ya. Ini nilainya 0 pasti. Dibagi akar variansi 2 bagi N2 plus variansi pertama bagi N1. Ya, variansi kedua kan 66,94 dibagi 10, yang pertama 106,9 bagi 10 juga, ya. Hitung ketemu 3,36, ya. Kemudian degree of freedom-nya rumusnya yang sudah ditapel ini, ya. Variansi kelompok pertama bagi N1 ditambah variansi kelompok 2 bagi N2, ya, dibagi ini gabungan, ya. Variansi 1 bagi N1 kuadrat dibagi N1 min 1 plus variansi 2 bagi N2 kuadrat bagi N2 min 1, ya. Ketemunya adalah 17. Nah, kemudian daerah kritisnya untuk 10% kita hitung, ya. Alfanya ini kan karena menggunakan dua sisi, teman-teman, ya. Ini kan dua sisi kan. Alfanya adalah 10%, maka 10% itu dibagi 2, maka 5% sisi kanan, 5% sisi kiri, ya. Maka di sini kan 0,05 degree of freedom-nya, perhatikan. Ini adalah 17. Cek di tabel. Untuk 0,05 7% adalah 1,740, ya. Hitungnya, ya, tadi dihitung itu 3,36 lebih besar, maka H0-nya ditolak, ya. Sehingga kesimpulannya ini, tolak H0. Artinya kekuatan karton kedua perusahaan itu berbeda secara nyata pada cara 10%, ya. Kalau kita lihat rata-rata lebih bagus kan punyanya yang ini kan, yang kelompok B kan. Nah, ini kan. Jadi diduga karton yang diproduksi oleh perusahaan B itu lebih kuat. Dilihat dari mana? Di rata-ratanya. Nah, kemudian berikutnya yaitu uji hipotesis untuk 2 sampel yang berpasangan, ya. Data pretest kemudian data post-test dengan sampel yang sama.
ya. Ini dalam bahasa statistiknya dikenal dengan perilites. Populasi 1, populasi 2 ini mempunyai hubungan, ya. Apakah hubungannya itu satu berpasangan intinya lah. Mungkin data ayah dengan data anak, ya. Data ibu dengan data anak, ya. Ini berpasangan, ya. Atau suami dengan istri dipasangkan, ya. Kemudian data satu diambil, data kedua diambil. Kalau dalam pendidikan itu biasanya data pretest, data post-test, ya, dari sampel yang sama. Ya. Nah, caranya bagaimana? Simpel, ya. Kita kenal tadi jenis hipotesisnya ada 3, dengan simbol tidak sama dengan simbol lebih besar, dengan simbol kurang dari. Nah, ujinya menggunakan T, karena biasanya sangat sedikit ya sampel yang diambil. T sama dengan W rata-rata, simpangan baku, W itu adalah simpangan ya, selisih data satu kurangi data kedua, dibagi simpangan baku dibagi akar N. Daerah kritisnya sama, kalau tanda tidak sama dengan ujung kanan ujung kiri ya. Kalau yang sebelah sisi one tail nanti silakan ada di ujung paling kanan ada ujung paling kiri. Tuh. Nah, nanti dalam analisisnya, data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini punya nilai, ya nilai 1, nilai 2, mungkin pretest, post-test, data ayah dengan data anak, ya. Kemudian cari W adalah X1 min X2, harus konsisten. Ya, kalau kita gunakan ini 1, 2, ya ini kurang ini. Kalau kita menggunakan yang bawah, ya nggak apa-apa. Itu. Kemudian D adalah simpangan antar pengamatan. Ya. Pada sampel 1 dengan sampel 2 kelihatan ya. Nah, biar lebih mudah kita berikan contoh teman-teman ya. Jadi suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi anak ya, tinggi anak laki-laki pertama dengan ayah ya. Berikut data tentang tinggi anak laki-laki X dengan tinggi ayah Y. Gitu. Jadi datanya berpasangan. Ini tinggi anak sekian, data ayahnya sekian. Kemudian kita butuh W. W adalah selisih. Ya, X min Y. Ini kurangi ini, min 3. Ini kurangi ini, kita mau 1, pakai Excel aja ya. Kemudian nanti, ya kita kan membutuhkan rata-rata. Ya. Nah, maka nanti bisa, ditambahkan kolom tambahan. Ini kan ada simpangan ya, simpangan. Bakunya, sumber baku itu pasti ada kaitannya dengan rata-rata, maka tambahkan kolom bantuan W kuadrat. Jadi W kuadrat ya ini min 3, kita kuadratkan ketemu 9, pakai Excel ketemu, kemudian yang paling bawah kita jumlahkan. Ya, di sum. Ini jumlahnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, kemudian kita hipotesisnya kita uji, kita tuliskan langkah-langkahnya. Pertama hipotesisnya H0, itu tidak ada perbedaan, jadi mu W sama dengan 0, maksudnya mu X sama dengan mu Y, ya, mu X min mu Y sama, berarti mu X sama dengan mu Y, itu. Ini model yang awal, ya. Yang H1-nya tidak sama dengan. Rata-ratanya berapa? Nah, ini kan 8, ya. 8 dibagi 10 ketemu 0,8, karena di sini misalkan, perhatikan W rata-rata ya, W bar rata-ratanya ketemu 0,8. Kemudian simpangan baku rumusnya teman-teman ya, kita gunakan pelajaran yang di awal ya, akar dari sigma X I kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi N dibagi dengan N-1 ya. Kalau tadi bisa juga sih ya, ini N sigma X I kuadrat min sigma X ya dikuadratkan dibagi N kali N-1 sama saja. Ya, rumusnya kan dulu banyak variasi, tapi ketika dihitung pasti nilainya sama. Kita masukkan nilai XI di nilai XI kuadrat, ya, sigma XI, ya ini kan, 106, kita masukkan, dikurangi, ini sigma X dikuadratkan, ya, sigma X-nya 8, dikuadratkan nanti dibagi dengan 10, bagi dengan N-1 atau 9, ketemunya sekian, ya. Jadi simpangan bakunya 11,07, kemudian T-nya dihitung.
ya, T hitung adalah di rata-rata dibagi simpangan bagi akar N 0,8 dibagi dengan ini ya. Simpangan ini kan apa namanya? Simpangan ya. Maka akar dari 11,07 dibagi akar N ya. Jadi ini akarnya kita keluarkan, akar dari 11,07 bagi 10 ketemunya 0,762 ya. Nah, kemudian kita tentukan tabelnya pakai alfanya apa namanya 5% ya. Jadi kalau enggak disebutkan berapa persennya, maka asumsinya teman-teman tuliskan 5%. 5% kemudian karena dua sisi, maka ya 0,025 dengan degree of freedom-nya N-1. Ya. Di sini kan N-1 ya, jadi kelihatan. Nah, ini kan N-1. Maka tabel ketemunya adalah negatif 2,26. Ya. Karena sebelah sisi apa namanya sisi kiri ya, kalau sisi kanan nanti ya 2,26 gitu. Nah, kemudian kita lihat ya 0,762 dengan tabel di sini ya, negatif 2,26 dengan positif 2,26 ternyata berada di daerah yang tidak diarsir ya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara tinggi anak pertama dengan tinggi ayah itu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman hari ini belajar satu one sample test ya. Yang kedua adalah independent sample test, yang ketiga adalah pair test. Ini sering sekali digunakan di dalam penelitian. Itu. Skripsi nanti pasti dipakai, tapi nanti biasanya skripsi ya pakai aplikasi gitu. Nah, kemudian tugasnya untuk perasaan ini dipresentasikan ya untuk kelompok berikutnya ya. Yaitu nomor 4, kemudian nomor 5. Jadi ini adalah one sample test, ini independent sample test, yang ini adalah pair test. Gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Bisa dimengerti teman-teman? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi kalau tidak ada, maka saya asumsikan materinya bisa dipahami, kemudian silakan dikerjakan 3 nomor, dan pekan depan dipresentasikan di kelompok berikutnya ya. Jadi presentasi peluang continue sama hipotesis untuk yang apa namanya uji sampel gitu. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Sampai sini dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih Pak.